Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih sudah nonton video ini. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Aden Sukma Wijaya, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Rekayasa Keamanan Cyber. Nah, kali ini kita bakal ngomongin topik yang penting banget ini teman-teman, tapi sering kita abaikan, yaitu keamanan data pribadi. Kenapa sih ini itu penting? Nah, karena setiap kali kita login, setiap kita pakai internet, itu entah mau login media sosial, belanja online, atau sekedar browsing, data kita itu bisa terekspos teman-teman. Dan kalau data itu bocor, bisa ada konsekuensinya yang gak enak banget tentunya. Jadi yuk kita bahas apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga data kita tetap aman. Nah, pertama, kenapa keamanan data itu penting teman-teman? Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita harus paham dulu kenapa keamanan data itu penting. Nah, di zaman sekarang, data pribadi itu ibaratnya harta karun teman-teman. Harta karun di dunia digital. Data-data kayak nama, nomor telepon, email, bahkan informasi kartu kredit bisa dipakai oleh orang lain untuk hal-hal yang merugikan, seperti pencurian identitas maupun penipuan. Nah, contoh nyatanya beberapa tahun lalu itu ada kebocoran data besar itu teman-teman di platform-platform belanja online. Nah, jutaan orang tiba-tiba datanya tersebar dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi menjaga data kita supaya tetap aman itu sekarang sudah menjadi kebutuhan teman-teman, bukan hanya sekedar pilihan. Asik gak tuh? Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau data kita bocor? Nah, sekarang gimana kalau data kita sudah bocor? Nah, jangan panik dulu teman-teman, tetap tenang, jangan panik. Langkah yang pertama itu harus kita lakukan adalah mengecek apakah data kita benar-benar bocor atau enggak. Nanti saya bakal tunjukin beberapa situs yang bisa kita pakai untuk ngecek data kita. Nah, setelah itu bisa kita langsung ganti kata sandi, aktifin perlindungan keamanan tambahan kayak autentikasi 2 faktor, dan terus pantau aktivitas akun kita. Nah, bagaimana sih cara mengecek kebocoran data? Sekarang saya bakal ajak kalian itu buat lihat beberapa situs yang bisa kita pakai untuk mengecek apakah data kita pernah bocor. Ini caranya simpel banget teman-teman, tapi efektif untuk memastikan apakah email, nomor telepon, atau informasi lainnya pernah bocor atau tidak. Nah, oke, langsung saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa platform website untuk memeriksa data kita apakah sudah menjadi korban kebocoran data di platform-platform media online atau belum. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Di sini saya akan mencoba periksa data.com. Ini adalah suatu website untuk mengecek data kita sudah pernah menjadi korban atau belum. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saja email kalian, terus klik periksa sekarang. Nah, di platform periksa data.com ini sudah mengecek data-data kalian sudah pernah bocor apa belum di platform. Nah, banyak banget ini ada berapa korban nih? 16 korban di sini kan. Nah, terus ini ada ATN2T, Canva, Bukalapak nih, ini Bukalapak nih. Ini juga sudah platform periksa data ini sudah memberikan informasi kapan terjadinya kejadian bocoran data. Nah, ini data apa aja yang bocor? Ini ada email, alamat IP, nama lengkap, dan lain-lain teman-teman. Di sini cukup lengkap ya teman-teman. Nih, di sini juga ada total keseluruhan data yang bocor nih. Wah, banyak banget ya, 13.000 berapa sekian nih, banyak banget nih. Wah, yang bocor ternyata lumayan ya teman-teman. Nah, di sini juga menjelaskan menjadi beberapa korban, jumlah kebocoran datanya teman-teman. Jadi gitu. Nah, ada lagi di sini saya sudah menyiapkan lagi ada FIBIN. Nah, FIBIN ini hampir sama persis seperti periksa data teman-teman. Ini hampir mirip lah, sama penggunaannya juga. Tinggal kalian menginputkan nama email kalian. Nah, di sini si FIBIN akan memeriksa nih, PWNet nih, yang bocor itu apa aja yang pernah bocor. Ini juga pernah bocor nih, bersama ATN2T, Bukalapak. Nah, di sini juga tertera ada kapan tanggal kejadiannya teman-teman. Nih, hampir mirip lah. Jadi gitu teman-teman. Nih, banyak ini kan yang bocor juga, ada apa aja
Ini dilampirkan juga di website ini teman-teman. Nih hampir-hampir mirip sama periksa data tadi. Ini banyak banget kan, ada Bukalapak, Canva, nih tanggal kejadiannya, Bukalapak sekian, tuh kan Tokopedia nih. Wah, nih hampir-hampir sama nih. Nih tanggal kejadiannya Bukalapak, ini kan hampir mirip-mirip sama periksa data tadi. Ini ada juga nih channel expose assessment. Nih yang ketiga itu ada DHSID ya teman-teman. DHSID ini kita perlu login juga, tapi kalau di DHSID ini kita perlu login teman-teman. Kita coba mencari data-data apa aja yang pernah bocor teman-teman di platform DHSID. Nah di DHSID juga lumayan lengkap teman-teman, bukan hanya email yang bisa diperiksa oleh si DHSID ini, ada username, IP name, address, phone, PIN, domain scan, banyak banget kan teman-teman. Nah di sini saya akan mencoba email teman-teman. Nah akan mencoba mengecek email apakah sudah pernah bocor atau belum. Nah tinggal masukkan dan tinggal search. Nah teman-teman keluar. Nah ini kan banyak kan. Nih luar result phone 26 nih. Yang ketiga itu ada avast.com. Dari Avast teman-teman. Avast sendiri juga bukan hanya memiliki antivirus saja teman-teman, tapi di sini Avast juga mempunyai juga cek email teman-teman, cek email untuk mengecek apakah email kita sudah pernah bocor atau belum teman-teman, sudah menjadi korban kebocoran data apa belum. Nah caranya juga hampir sama seperti tadi, tinggal memasukkan. Nah tetapi di avast.com ini hasilnya nanti akan dikirimkan ke email kita teman-teman di Gmail. Tadi kan periksa data dan IP itu kan langsung memunculkan hasilnya, tapi di Avast ini kita nanti dikirimkan hasilnya lewat email teman-teman. Nah yang terakhir ada Mozilla ini kita login teman-teman ya sistemnya. Mozilla juga itu bukan hanya mengecek juga, tapi memberitahu informasi ke depannya, informasi keamanan email kita teman-teman di sini. Nah gitu teman-teman, mungkin cukup ya dari saya untuk menginformasikan ini ya, website ini. Mungkin kalian juga bisa cari-cari lagi teman-teman. Nih ada beberapa, saya menampilkan hanya 5 saja, mungkin teman-teman bisa cari-cari sendiri juga di internet, banyak kok. Nah saya hanya mempraktekkan 5 saja. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Nah oke, baik teman-teman, tadi kan kita sudah lihat kan bagaimana cara mengecek data kita sudah pernah bocor atau belum. Nah sekarang mari kita bahas nih beberapa ancaman yang sering dihadapi terkait keamanan data pribadi. Nah sebelumnya apa aja sih yang termasuk data-data pribadi itu? Nah data pribadi itu nggak cuman nama dan alamat saja teman-teman, tapi juga ada nomor telepon, email, nomor KTP, informasi perbankan, dan banyak lagi teman-teman. Bahkan sampai data biometrik dan pengenalan wajah juga itu sangat penting yang harus kita tetap jaga ya teman-teman. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oke. Nah contoh kalau kita nomor telepon kita bocor teman-teman, kita bisa dapat panggilan maupun SMS maupun WhatsApp pesan-pesan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu spam telepon maupun orang-orang yang ngirim phishing link itu ya teman-teman ya. Kemarin kan banyak banget itu kan yang dapat undangan APK gitu, maupun undangan.apk dan sebagainya yang .apk itu. Nah itu bahaya teman-teman, itu bisa juga sebuah serangan cybercrime teman-teman untuk mencuri data pribadi kita. Nah kenapa kebocoran data terjadi dan gimana sih cara menghindarinya? Nah ada beberapa alasan kenapa data kita itu bocor teman-teman. Yang pertama ada serangan hacker. Nah ini adalah serangan dari orang yang sengaja ngehack gitu kan.
ngehack istilahnya kan, istilah kerennya itu ngehack teman-teman, ke situs atau platform yang kita gunakan untuk mencuri data kita teman-teman. Nah yang kedua itu ada kebocoran, kecerobohan dari kita sendiri. Nah kadang kita tuh gak sadar itu membagikan informasi pribadi kita ke media sosial teman-teman. Nah hati-hati tuh yang sering kayak ngirimin informasi pribadi ke media sosial itu, hati-hati banget itu, mungkin bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah yang kedua ada password lemah teman-teman. Misalnya kita pakai password untuk sosial media Instagram maupun Facebook itu sama, dan passwordnya cuma admin 123 atau apa gitu, nama pribadi gitu kan. Nah ini bikin gampang seorang menebak password kita. Nah ada tips menghindarinya teman-teman, ada tips menghindari kebocoran data. Nah pertama itu ada gunakan password yang kuat teman-teman, dan beda untuk setiap akunnya. Jangan pernah pakai password yang sama untuk semua akun, karena bisa jadi seorang yang tidak bertanggung jawab itu mencoba masuk dengan password yang sama dan email yang berbeda gitu, bisa teman-teman. Banyak juga kasus yang seperti itu. Makanya untuk membuat password email maupun password account gitu kan, menggunakan password yang berbeda-beda teman-teman. Nah yang kedua ada kita mengaktifkan autentikasi 2 faktor teman-teman di setiap itu. Nah ini yang paling penting nih, karena jadi setiap kita login itu ada langkah verifikasi tambahan teman-teman yang memastikan kalau yang login itu memang benar-benar kita. Nah yang ketiga tuh selalu waspada dengan email atau pesan yang mencurigakan. Nah yang ini tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman, jangan mengklik sembarangan. Mungkin saja bisa jadi informasi pribadi kita kan sudah tersebar tuh di sosial media. Nah ada orang yang sengaja menjebak kita gitu, mengirim pesan atau mengirim link-link gitu sembarangan gitu. Itu mungkin bisa jadi jika kita sudah mengklik link tersebut. Nah si hacker ini bisa bisa melihat informasi pribadi kita. Kan banyak tuh kasus yang seperti kemarin tuh Bank BSI itu kan kasusnya contohnya kebocoran data teman-teman. Ya ada juga metode yang digunakan untuk mencuri data teman-teman. Banyak juga penjahat cybercrime, digunakan penjahat cyber untuk mencuri data pribadi kita teman-teman. Nah yang paling bahaya itu malware teman-teman. Nah apa sih itu malware? Malware itu adalah program yang jahat, yang berbahaya, yang bisa mencuri informasi dari perangkat kita teman-teman. Makanya penting banget itu untuk selalu punya antivirus yang up to date. Nah teman-teman harus di laptop maupun handphone itu ada antivirusnya teman-teman ya, diusahakan. Nah yang kedua itu ada phishing teman-teman. Nah phishing ini teman-teman, ini adalah penipuan di mana kita itu dikirimi link atau email pesan yang terlihat resmi gitu kan. Penjahat itu memanipulasi pesannya itu bagus sekali teman-teman. Nah makanya penting banget ini untuk selalu punya mempunyai kesadaran penuh lah terhadap pesan-pesan tersebut itu teman-teman. Nah yang ketiga itu ada brute force attack teman-teman. Nah serangan ini adalah teknik di mana penyerang itu menebak-nebak kata sandi kita, password kita, secara otomatis dengan berbagai kombinasi hingga berhasil masuk. Nah jadi teman-teman jika mempunyai akun gitu, membuat akun, diusahakan menggunakan password yang rumit teman-teman, menggunakan kombinasi yang susah ditebak teman-teman. Nah di sini tuh ada beberapa contoh kasus teman-teman, contoh kasus korban kejahatan cyber teman-teman, kebocoran data. Nah yang pertama itu ada Bank BSI teman-teman. Bank BSI aja bisa bocor teman-teman, skalanya nasional itu Bank BSI. Nah parah banget ya teman-teman, itu bisa data-data kita maupun bisa finansial Bank BSI itu sangat turun teman-teman, karena
adanya serangan hacker, para hacker teman-teman. Nah yang kedua itu ada namanya kemarin itu yang lagi viral itu teman-teman, ada data PDNS teman-teman. Wah itu parah banget sih teman-teman. Data PDNS itu sampai yang mau terbang pakai pesawat itu aja sampai terpending teman-teman. Karena data PDNS itu tidak bisa diakses karena terkena serangan ransomware teman-teman. Data-data kita itu di lock teman-teman, nggak bisa diakses karena adanya serangan ransomware. Nah yang ketiga itu ada, nah ini nih bocor, data bocor tuh di Tokopedia teman-teman. Wah platform perbelanjaan online. Nah siapa yang suka belanja online tuh hati-hati banget ini. Nah parah banget ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Nah kesimpulannya, jadi menjaga data pribadi itu adalah hal yang wajib dilakukan di era digital seperti sekarang. Gunakan alat-alat untuk mengecek kebocoran data, selalu waspada terhadap ancaman online, dan pastikan akun kita aman dengan password yang kuat serta autentikasi 2 faktor. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa membantu kalian untuk lebih menjaga keamanan data. Jangan lupa share info ini ke teman-teman dan keluarga biar semua lebih aman dari internet. Oke, protect your our future. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.